Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kakak percaya adik-adik yang di rumah juga pasti kabarnya luar biasa. Yuk kita akan mulai ibadah online kita. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, duduknya yang manis, tidak lagi lari-lari sana sini. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kakak Linda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, tubuh aku sehat. Hidup aku kuat. Karena Tuhan Yesus memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Kami siap mulai sekolah minggu online. Ajar kami tetap fokus dan semakin mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Hadiah. Iya, nanti dapat hadiah. Boleh bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi dulu ya. Siap. Bisa? Pakai gerakan. Sip. Siap. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi apa? Jadi anaknya. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Ayo buka. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi apa? Jadi anaknya. Jadi Shalom Sona, Shalom Lisa, Shalom Angel. Kita ibadah yuk. Shalom Selen, Shalom Selin, Shalom Joyce. Apa kabar? Kita ibadah bareng yuk. Shalom Sela, Jocelyn. Apa kabar? Ayo kita ibadah yuk. Nah, kita tadi sudah menyapa teman-teman yang ada di rumah. Pasti teman-teman yang di rumah senang kan? Semuanya kakak doain supaya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya. Nah, kita siapkan hati kita yuk adik-adik. Sama-sama duduknya yang manis, tundukkan kepalanya, sikapnya sikap berdoa, lipat tangannya. Kakak mau sama-sama angkat satu pujian. Haleluya. Seperti sarimu, sungaimu, jiwaku rindu engkau.
jumpa lagi sama Karirin. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke, hari ini Karirin yang akan membawakan firman Tuhan lagi. Jangan bosen-bosen sama Karirin ya. Oke, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Bapak. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak. Ajar kami duduk diam dan biarkan firman-Mu tertanam di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yeay, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, check it out. Kita lihat video yang pertama. Wah, ada yang tahu adik-adik film apa nih? Film apa nih adik-adik? Film Cars ya adik-adik ya, mobil. Ada pesawat. Jadi ceritanya mereka semua itu di dalam apa tuh tempat ini, tempat naruh-naruh mobil semuanya pada berkumpul, pada siap-siap adik-adik. Jadi ceritanya ini ada kebakaran hutan yang sangat lebat. Widih. Kebakarannya sangat besar. I gotta see this. Tuh, dilihat adik-adik ya, belum kelihatan nih kebakarannya nih. Nah, kita lihat dulu. Diteropong dulu. Tah, itu dia kebakaran adik-adik. Wah, sangat besar adik-adik. Asapnya sangat hitam dan pekat. Wah, ada yang menerobos asapnya yang si merah-merah tuh. Wah, langsung disemprot adik-adik. Itu kayak ini ya, pemadam kebakaran versi helikopter. Jadi nyemprotnya bukan dari bawah tapi nyemprotnya dari atas adik-adik biar langsung padam. Wow. Sekarang yang hijau sama besar tapi dia panjang ya, ini yang hijau ya pesawatnya. Sekarang yang kenapa tuh abu-abu ya? Apa putih? Oh, dia lemparin mobil. Wah, dia mau ngelompat adik-adik. 1, 2, 3. Pada terjun. Wih, hebat ya adik-adik ya. Mendarat dengan sempurna. Heavy copy. Be careful out there. Dynamite, use that creek bed as a natural barrier to create a fire break. All right, Jumper, let's anchor into the bed and start building a line. Wah, dipotong kayunya adik-adik, buat apa ya? Buat apa tuh adik-adik? Oh iya, jadi pohonnya itu pada rubuh kan, jalannya nggak lancar, jadi potong di pohon itu yang pada jatuh-jatuh, ranting-rantingnya dipotong-potong terus dipinggirin, biar mempermudah akses menuju hutan. Wah, hebat, sampai ketimpa ditangkap sama dia. Shoo! Hebat adik-adiknya, film ya adik-adiknya. Di dunia nyata nggak ada gini adik-adik ya. Itu hanya film kartun adik-adik. Oke, yuk kita mulai. Hari ini Karirin mau cerita tentang iman makin bertambah. Kalian tahu iman itu apa? Iman itu suatu kepercayaan yang kalian pegang, kalian percaya, kalian ucapkan, dan iman itu akan terjadi. Dan iman itu bisa tumbuh di dalam setiap hati kita, anak-anaknya Tuhan. Nah, Karirin mau kasih tahu nih, iman itu bisa bertambah kalau kenapa ya? Iman itu kan butuh namanya juga dikasih makan adik-adik. Nih ada makanannya nih adik-adik nih. Makanan iman biar iman kita makin bertambah. Mau lihat?
Mari kita lihat video yang pertama. Check it out. Yang pertama, Apa yang membuatmu iman kemari, bertambah Dengar ketika siapa? Semua orang kita membicarakan tentang dia dan mereka siap untuk meninggalkan semuanya dan dianiaya. menjadi Adik-adik pengikutnya. yang pertama Setiap ini hari mereka cerita membicarakan tentang kedatangan Saulus Mesia. membenci Nazaret orang akan segera percaya. kembali, Jadi kata pada mereka. saat itu Mereka memberi Saulus mukjizat sama ini seperti Tuhannya. ingin membunuh, Lalu apa menganiaya yang ingin kau semua katakan? orang-orang yang Tangkap percaya mereka sama semua Tuhan. supaya mereka tidak membahayakan. Tak ada satupun mereka yang bisa berceramah pada tikus dan terlewatkan. kecoa sesuka mereka. Semuanya Kebijaksanaan dan kehati-hatian tidak dihancurkan. harus selalu nyata. Baiklah, aku setuju. Aku akan segera Dihina, memberi perintah. dijatuhkan, Situasi ini sudah terlalu dibunuh. Pokoknya tidak ada yang enak adik-adik. Jadi iman seseorang itu akan bertambah ketika kita sedang dianiaya. Ketika kita gini adik-adik ya, contohnya adik-adik ya. Kalian dikata-katain sama teman-teman, itu kan sama-sama aja dianiaya ya adik-adik ya. Aniaya, kata kerennya zaman sekarang tuh dibully adik-adik. Dibully, dikata-katain, hahaha. Tuhan kamu tuh begini jelek. Tuhan kamu tuh begitu, bla bla bla. Tuhan kamu tuh begitu, disebutnya semuanya nggak ada yang bagus. Ah, itu sama aja dia mengucapkan sesuatu kata kan adik-adik yang bisa menyakiti perasaan orang lain kan adik-adik. Nah itu sama aja dianiaya. Nah ketika kita nggak ngebalasnya adik-adik, kita diem aja, kita terima. Kalian tahu iman kita di situ diuji, ditambahkan. Terus kalian tahu Tuhan itu Tuhan yang gak pernah tidur. Jadi kalian gak usah takut. Kalian cukup memaafkan ketika kalian sedang dibully, dianiaya, dikata-katain, diem aja. Gak usah kalian membalas adik-adik, oke? Nah ketika kalian sudah tenang, gak ngebalas, gak marah-marah, nah disitulah iman kalian sedang di-upgrade, dinaikin tingkatnya ke iman yang lebih besar gitu adik-adik. Jadi iman itu akan bertumbuh saat kita tuh sedang dianiaya dan kita tetap sabar menerima. Oke, itu yang pertama adik-adik ya. Ketika dianiaya, ingat ya, yang pertama apa? Ketika dianiaya. Sekali lagi, yang pertama apa? Ya, ingat tuh poin pertama ketika dianiaya. Ingat, Karin itu pertanyaannya nggak jauh-jauh di akhir video. Selalu tanya 3 poin ya kan. Nah nanti Karin tanya. Jadi kalian mendingan sekarang catat. Apa yang Karin sebutin kalian catat. Oke? Oke, yang kedua. Aku membaptismu atas nama Yesus. Dosa-dosamu telah berampuni. Ini cerita tentang apa adik-adik? Dosa-dosamu telah terampuni. Ini cerita tentang membaptismu Paulus atas nama dan Yesus. Barnabas Dosa-dosamu membaptis telah semua terampuni. orang adik-adik. Aku membaptismu atas nama Yesus. Dosa-dosamu telah terampuni. Dia membaptis banyak orang adik-adik. Aku membaptismu atas nama Yesus. Dosa-dosamu telah terampuni. Silakan atas nama Yesus, Aku membaptismu baptislah atas kami. nama Yesus. Tuh, Dibaptis akan banyak membawamu orang yang kepada menyerahkan Yesus hidupnya Kristus. untuk dibaptis Aku adik-adik. ingin anakku Banyak James orang yang dibaptis menyerahkan atas hidupnya nama untuk percaya Yesus. dan berserah penuh kepada Anakmu Tuhan akan adik-adik. menjadi murid Bagaimana Yesus dengan seperti kita rasul adik-adik yang di namanya zaman sekarang? bawah. Dia akan menjadi kuat dan Wow, murah kita hati. lihat nanti adik Aku itu. membaptismu atas nama Anak kecil Yesus. ini aja masih kecil aja Dosa-dosamu Aku langsung dibaptis membaptismu juga atas nama adik-adik. Yesus. Dosa-dosamu telah terampuni. Aku membaptismu atas nama Yesus. Dosa-dosamu telah terampuni. Aku membaptismu atas nama Yesus. Dosa-dosamu telah terampuni. Aku Wow, membaptismu atas nama Yesus. banyak Dosa-dosamu adik ya. telah terampuni. Semuanya berbaris adik-adik ingin dibaptis adik-adik. Jadi iman kita yang kedua, iman kita akan bertambah ngupgrade semakin tinggi ketika banyak orang yang diselamatkan karena kita nyebarin firman Tuhan gitu adik-adik. Kita menginjili firman Tuhan. Menginjili firman Tuhan tuh nggak harus gimana-gimana adik-adik bawa Alkitab bilang bertobat, enggak adik-adik. Kalian cukup cerita tentang kebaikan Tuhan kayak gini. Aku kemarin sakit, terus aku didoain sama mama, sama kakakku. Terus aku sembuh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu juga salah satu cara memberitakan firman Tuhan. Jadi kalian menceritakan kehidupan kalian ke orang lain. Jadi orang itu percaya dan orang itu ikut diselamatkan dan percaya sama Tuhan. Wah, itu hebat tuh adik-adik kayak begitu tuh. Jadi kalian cerita tentang kebaikan Tuhan, kalian bilang, Tuhan tuh baik deh. Kemarin aku lagi, mamaku lagi nggak ada uang. Terus kami berdoa, kami minta pertolongan Tuhan. Terus mama berusaha dan akhirnya mama sekarang punya uang buat beliin aku ini gitu kan. Itu sama aja dengan kebaikan Tuhan adik-adik. Kalian ceritain kebaikan Tuhan kepada orang,
orangnya juga siapa tahu hatinya terketuk dan orang itu juga mau tahu tentang Tuhan, akhirnya orang itu percaya dan menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Tuhan. Nah, di saat itulah iman kalian juga semakin tinggi, semakin di-upgrade ketika orang diselamatkan, ketika orang bertobat. Ya adik-adik ya. Oke. Yang kedua apa? Ketika orang diselamatkan. Ingat ya, ketika orang diselamatkan. Tadi yang pertama dianiaya, terus yang kedua ketika orang diselamatkan. Kita lihat poin yang ketiga. Wow, ini apa adik-adik? Ada yang tahu adik-adik? Perak dan emas Ini aku ketika tidak punya. Petrus berdoa di bait Allah adik-adik. Di sini Tapi apa yang kupunya akan ia kuberikan kepadamu. melakukan suatu Dalam mukjizat. nama Yesus Kristus dari Nazaret. Wah, dia bawa Berjalanlah nama orang tua yang Yesus, lumpuh. orang Nazaret. Ini kakek tua ini nih adik-adik udah nggak bisa jalan, udah lumpuh dari lahir adik-adik. Udah bener-bener nggak bisa lahir, udah nggak bisa jalan. Tapi lihat adik-adik apa yang Petrus lakukan adik-adik. Dia melakukan mukjizat. Orang lumpuh berjalan adik-adik, itu sesuatu yang mustahil yang nggak bisa dilakuin sama orang biasa adik-adik. Cuman Tuhan yang bisa. Kalau orang lain itu bisa ngelakukan juga pasti ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan dia. Makanya dia bisa membuat orang lumpuh menjadi berjalan. Orang Wahai buta orang-orang Israel, jadi melihat. kenapa Itu ada kalian campur menatap tangan kami Tuhan seolah dengan adik-adik. kuasa ajaib kami? Kami membuat pria ini bisa berjalan kembali. Tuhan dari Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Bapa kita telah memberikan kuasa pada hambanya, Yesus. Mukjizat ini kami sampaikan dalam namanya. Simon Peter was a fisherman. Follow Jesus' call. Follow Jesus Christ. Suruh ikut Tuhan. Ikut Tuhan, percaya, berdoa, berseru kepadanya. Pasti Tuhan tolong kita adik-adik. Wow, hebat ya adik-adik ya. Poin yang ketiga itu iman kita di-upgrade semakin tinggi ketika kita berdoa. Jadi adik-adik, setiap masalah, setiap kesusahan pasti ada jalan keluarnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita hanya bisa berserah penuh sama Tuhan. Caranya gimana? Caranya berdoa adik-adik. Kalian ceritain apa yang kalian rasain. Tuhan, hari ini aku sedih. Aku sedih soalnya dapat nilai jelek. Berarti besoknya kalian berusaha, kalian belajar, kalian berdoa, berseru kepada Tuhan, berserah sepenuhnya sama Tuhan. Pasti nilai kalian akan bagus. Jadi segala kesusahan, segala kesulitan pasti ada jalan keluarnya asal kita mau berdoa, berusaha dan berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalian jangan mudah putus asa ya adik-adik ya. Yang ketiga apa poinnya? Berdoa. Sekali lagi poin yang ketiga apa? Berdoa. Tadi udah ada 3 poin. Kakak nggak mau sebut ulang. Kalian sebutin nanti di chat ya adik-adik ya. Jadi sebelum kakak tutup nih, pertanyaan untuk kalian di firman yang ini sama seperti pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Sebutkan 3 poin yang tadi kakak sebutin untuk ngupgrade tuh iman kalian adik-adik. Ya, pasti kalian tahu dong. Nah, kalau kalian tahu, kalian langsung chat ke WhatsApp-nya gereja. Dan ingat adik-adik ya, nggak ada hal yang sia-sia yang kalian lakukan. Kalau kalian rajin-rajin ngejawab, itu nanti kalian akan menambah poin. Dan poin itu bisa dipakai nanti adik-adik. Tenang aja, ada hadiah di setiap usaha kerja keras kalian pasti ada hadiah, ada membuahkan hasil. Oke adik-adik, jadi terus semangat adik-adik walaupun kita masih online kayak gini, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa cepat tatap muka adik-adik. Oke? Kakak udah selesai sampai sini. Kita mau tutup dalam doa. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Bapa. Hari ini kami belajar banyak sekali tentang iman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami semakin bertumbuh di dalam iman kami Tuhan, agar kami bisa menjadi dampak yang baik buat orang sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Bapa. Biarkan Tuhan firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami sudah selesai Bapa, tapi kami tahu Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami tidak pernah selesai sampai sini Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Kak Ririn sudah selesai cerita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan Kak Ririn atau dengan kakak yang lain, oke? Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye, God bless you.